Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أيها الإخوة والأخوات بارك الله فيكم. Sebagaimana telah disampaikan tadi, materi daurah kita pada sesi kedua ini adalah seputar fiqhus siyam, fikih puasa. Kita perlu mengetahui apa itu puasa, yang dalam bahasa Arabnya adalah as-siyam. Siyam dari definisinya secara bahasa adalah al-imsak. Dia adalah masdar dari soma yasumu sauman atau siyaman, yang bermakna amsaka yumsiku, menahan diri. Ini secara bahasanya. Jadi puasa, saya berpuasa, yaitu saya menahan diri. Menahan diri dari apa saja itu disebut dengan puasa secara bahasa. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah Maryam dalam surat Maryam, inni nazartu lirrahmani shawman falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku bernazar untuk Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yaitu Allah Jalla Jalaluh, sauman, yaitu untuk menahan diri, untuk tidak berbicara. Falan ukallimal yawma insiya, maka di hari ini aku tidak akan berbicara dengan seorang pun. Jadi disebutkan di dalam ayat ini sauman, aku bernazar untuk Ar-Rahman, sauman, bernazar untuk berpuasa. Puasa di sini maksudnya apa? Aku menahan diri untuk tidak berbicara dengan seorang pun. Ini secara isinya sehingga barakallahu fikum, di antara definisi yang bagus disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab Asy-Syarhul Mumti', kata beliau, as-siyam itu secara istilah syar'i at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bil imsaki 'anil akli wasyurbi wa sairil muftirat, dengan menahan diri dari makan dan minum dan dari pembatal-pembatal, yaitu pembatal-pembatal puasa, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan lafaz at-ta'abbud lillahi, beribadah kepada Allah dengan menahan diri, yaitu lafaz at-ta'abbud lillah ini tidak ada yang menyebutkannya barakallahu fikum dari mazhab-mazhab yang ada.
Dan ini adalah poin yang sangat penting agar kita memahami bahwasanya menahan diri dari makan, minum, dan dari pembatal-pembatal puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri, tetapi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar kita tidak menahan diri hanya sekedar untuk supaya kita mungkin niatnya agar badan kita langsing, atau karena malu kalau tidak berpuasa, atau karena takut pada manusia kalau dikatakan tidak berpuasa. Tapi kita menahan diri dari makan, minum, dan seluruh pembatal-pembatal itu ta'abbudan lillahi azza wa jal, karena semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan definisi lain yang ini lumayan lengkap, yaitu al-imsak biniyati ta'abbudi lillah, biniyati ta'abbudi lillahi ta'ala an asya' makhsusah fi zamanin makhsusin min syakhsin makhsusin wa bi syurutin makhsusah, yaitu menahan diri dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara-perkara yang khusus pada waktu-waktu yang khusus dan dari orang-orang yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus. Menahan diri dengan niat, karena puasa itu dibutuhkan niat. Tidak sah puasa kalau kita tidak berniat. An asya' at-ta'abbud lillah, karena niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari menahan diri dari sesuatu yang khusus. Sesuatu yang khusus, barakallahu fikum, di sini yaitu pembatal-pembatal puasa seperti makan, minum, jima, dan yang lainnya. Fi zamanin makhsusin, di waktu yang khusus, yaitu dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Min syakhsin makhsus, dari orang-orang yang khusus. Siapa mereka? Yang muslim, berakal, yang baligh, mampu berpuasa, bisyurutin makhsusah, dengan syarat-syarat yang khusus. Naam, yaitu seperti syarat barakallahu fikum harus terbebasnya dia dari haid dan nifas, dan seterusnya insyaallah akan kita sebutkan. Kemudian setelah kita tahu apa itu puasa secara bahasa dan istilah, barakallahu fikum, kita juga perlu memahami hukum berpuasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan insyaallah ini sama-sama kita fahami adalah wajib. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Ini dalil dari Al-Quran tentang wajibnya berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Adapun dari dalilnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rambutnya acak-acakan. Dia bertanya tentang apa yang Allah wajibkan dari ibadah salat terhadapnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadanya 5 salat sehari semalam. Kemudian dia bertanya tentang puasa yang diwajibkan atasnya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan siyam Ramadan, puasa Ramadan. Nah, jelas di sini dalil ini menunjukkan atau hadis ini menunjukkan wajibnya puasa Ramadan. Kemudian juga telah sepakat umat Islam, telah sepakat para ulama bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Barang siapa yang mengingkari hukum wajibnya, bahwa dia kafir, keluar dari Islam, karena dia telah mengingkari perkara yang ma'ruf dengan pasti hukum wajibnya. Dan puasa Ramadan ini, ma'asyiral ikhwan wal akhawat, barakallahu fikum, diwajibkan pada tahun kedua Hijriah bi ijma'il ulama, menurut kesepakatan para ulama, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama 9 Ramadan. Kemudian setelah itu beliau meninggal dunia. Pembahasan berikutnya, siapa yang wajib berpuasa? Siapa saja yang wajib berpuasa? Ini yang disebut dengan syurut wujubus siyam, syarat wajibnya puasa. Ada 6 syarat wajibnya berpuasa. Yang pertama adalah muslim. Siapa saja yang beragama Islam, dia adalah seorang muslim, maka wajib baginya untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dan tidak wajib bagi orang yang kafir. Dan bila orang kafir masuk Islam, maka dia tidak wajib mengqadha puasa yang telah dia tinggalkan ketika dia kafir. Kemudian syarat wajibnya puasa yang kedua, barakallahu fikum, adalah baligh. Siapa saja yang sudah sampai pada umur baligh, maka wajib baginya melaksanakan puasa Ramadan. Dan tidak ada hukum wajib kecuali dengan sampainya seseorang pada umur baligh. Karena yang namanya hukum pembebanan syariat itu akan terwujudkan ketika seseorang itu sampai pada umur baligh. Karena disitulah dia bisa memahami apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sebelum dia baligh, maka di situ dia belum bisa memahami dengan baik apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan seseorang dikatakan baligh bila ada satu dari 3 tanda bagi anak laki-laki. Bila satu dari 3 tanda ini ada atau terjadi pada anak laki-laki, maka dia sudah dikatakan baligh. Umurnya 15 tahun, genap 15 tahun. Atau dia sudah mimpi basah. Atau barakallahu fikum, telah tumbuh bulu-bulu kasar di sekitar kubul, di sekitar kemaluannya. Bila satu dari tanda ini sudah ada pada seorang anak, maka dia sudah sampai pada umur baligh, maka dia harus berpuasa. Berdosa dia kalau tidak berpuasa. Dan satu dari 4 tanda kalau dia itu adalah perempuan. Salah satu dari tanda yang tadi, atau kemudian ditambah satu lagi, haid. Mana saja dari 1 tanda ini terjadi,
maka anak itu sudah sampai pada umur baligh, kemudian wajib baginya untuk berpuasa. Kemudian barakallahu fikum, syarat wajib puasa yang berikutnya adalah berakal. Lawannya adalah gila atau idiot atau barakallahu fikum orang yang pingsan. Maka ini tidak diwajibkan berpuasa atas mereka karena mereka adalah orang yang kehilangan akal, tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan. Kemudian syarat yang berikutnya barakallahu fikum adalah al-qadir 'ala shiyam. Orang yang mampu melakukan puasa. Tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Karena seluruh ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu disyaratkan padanya al-qudrah alaih, kemampuan untuk melakukannya. Sehingga siapa yang tidak mampu melakukannya seperti orang yang sudah lanjut usia atau orang yang ditimpa dengan penyakit kronis, tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa. Berikutnya, syarat wajib puasa itu adalah al-muqim. Ini syarat yang keberapa? Yang kelima. Nah, al-muqim. Orangnya muqim. Tinggal di rumahnya, di kampung halamannya, atau di satu tempat. Lawannya adalah musafir. Nah, jadi kalau dia adalah seorang musafir, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa. Kemudian syarat yang keenam adalah al-khali minal mawani', yaitu tidak ada penghalang-penghalang yang menghalanginya untuk berpuasa. Apa penghalang yang dimaksudkan di sini? Adalah al-haid wan nifas. Haid dan nifas. Jadi ini dia 6 syarat wajibnya puasa. Siapa saja yang barakallahu fikum melengkapi syarat ini, dia adalah seorang muslim. Kemudian dia juga adalah seorang yang baligh, berakal, muqim, mampu melakukan puasa, kemudian juga tidak haid dan nifas, ini khusus bagi wanita, maka wajib baginya melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian ada yang disebut dengan syarat sihhatu as-siyam. Syarat sahnya puasa. Kalau tadi itu syarat wajibnya puasa. Siapa saja yang wajib berpuasa? Tadi dia syaratnya 6 orang yang memiliki sifat-sifat yang telah kita sebutkan. Adapun syarat sehatnya atau syarat sahihnya puasa, itu juga ada 6 disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah Islam. Beragama Islam.
Yang kedua, inqita'u damil haid, terputusnya darah haid. Jadi kalau ada yang berpuasa dalam keadaan darah haidnya masih mengalir, tidak sah puasanya. Yang ketiga, inqita'u damin nifas, terputusnya darah nifas. Yang ketiga, at-tamyiz. At-tamyiz. Umur tamyiz itu umur genap 7 tahun. Kalau sudah genap 7 tahun, maka di situ dia sudah sampai pada umur tamyiz. Kalau dia berpuasa pada umur ini, maka sah puasanya, karena dia sudah sampai pada umur tamyiz. Kalau dia puasa sebelum sampai pada umur tamyiz, maka tidak sah puasanya. Yang puasa umur 7 tahun lebih, sah puasanya, tetapi tidak wajib sebelum dia sampai pada umur baligh. Karena tadi kita telah sebutkan pada syarat wajibnya puasa itu adalah al-bulugh, dia sudah sampai pada umur baligh. Jadi sah puasanya dan dia belum diwajibkan berpuasa. Berikutnya, barakallahu fikum, syarat sahihnya puasa adalah al-aql, memiliki akal sehat. Dia bukanlah orang yang gila, bukanlah orang yang idiot, atau yang semisalnya, yang tidak memahami apa yang sedang dia lakukan berupa ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, syarat yang keenam adalah an-niyatu minal lail, berniat dari malam hari. Jadi 6 syarat ini harus ada sehingga puasa itu dikatakan sahih. Bila salah satunya tidak terpenuhi, barakallahu fikum, maka puasa itu dikatakan tidak sahih atau batal, tidak diterima. Karena yang namanya syarat itu, barakallahu fikum, adalah sesuatu yang mesti ada dalam satu ibadah. Sama dengan rukun. Hanya saja syarat itu, barakallahu fikum, posisinya sebelum pelaksanaan ibadah itu. Sedangkan rukun itu di saat melaksanakan ibadah. Dan rukun puasa itu ada satu, yaitu al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri tsani ila ghurubis syamsi, yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kita sudah pahami apa itu definisi puasa, syarat siapa saja yang wajib berpuasa, yaitu ini syarat wajibnya puasa. Kemudian juga, barakallahu fikum, syarat sahnya puasa. Kemudian rukun puasa itu sendiri. Pembahasan berikutnya, ayuhal ikhwat wal akhawat, adalah seputar ahkamul muftirin fi Ramadan, yaitu hukum-hukum
seputar orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah man yurakhas lahumul fitr wa yajib alaihimul qada. Orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa dan wajib baginya mengqada puasa. Seperti orang yang sakit, tiba-tiba masuk bulan Ramadan dia sakit. Sakitnya ini bisa diharapkan kesembuhannya, bukan sakit yang kronis. Atau dia musafir, barakallahu fikum. Ini dia diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi harus mengqadanya di hari yang lain. Yang kedua, orang-orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa dan wajib baginya untuk membayar fidyah. Siapa mereka? Seperti orang yang sudah lanjut usia, laki atau wanita. Orang yang tertimpa penyakit kronis. Nah, barakallahu fikum, penyakit gula atau yang semisalnya. Kemudian yang ketiga, orang yang yajib alaihim al-fitr. Dia harus wajib baginya dia berbuka puasa. Dan juga wajib baginya mengqada puasa. Siapa itu? Yaitu wanita yang haid dan nifas. Dan dibolehkan berbuka puasa bagi 5 orang. Dibolehkan dia tidak berpuasa di bulan Ramadan bagi 5 orang. Yang pertama, al-marid alladhi yatadarraru bihi, yaitu orang yang sakit, yang sakitnya itu memudaratkan dia. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau safar, maka dia harus menggantinya di hari yang lain. Berkata Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, ajma'a ahlul ilmi ala ibahatil fitri lil maridi fil jumlah. Telah sepakat para ulama bolehnya tidak puasa bagi orang yang sakit secara umum. Dan ketika sakit ini, barakallahu fikum, bermacam-macam, tidak satu macam penyakit, ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang, sehingga dibutuhkan di sini, naam barakallahu fikum, sakit yang bagaimana yang kemudian seseorang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Sehingga ulama menyebutkan alladzi yatadarraru bihi, yaitu penyakit yang memudaratkannya. Kalau dia berpuasa, maka puasa itu akan memudaratkannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian bagaimana cara kita
mengetahui kalau penyakit ini akan memudaratkan saya kalau saya tetap saja berpuasa dengan dua cara. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, an tariqit tajrubah, yaitu dengan pengalaman. Yaitu dia sendiri yang tahu dirinya, yang ditimpa dengan penyakit tersebut. Biasa kalau saya berpuasa 2 hari, 3 hari dalam keadaan sakit seperti ini, nah, semakin parah penyakit saya. Nah, atau barakallahu fikum, kesembuhannya semakin lambat. Atau barakallahu fikum, terasa sangat berat baginya, tersiksa dia untuk berpuasa dalam keadaan dia ditimpa penyakit tersebut. Ini disebut dengan tariq tajrubah, sesuai dengan pengalaman. Pengalaman dia sendiri kalau dia tertimpa penyakit ini, kemudian tetap berpuasa, seperti itu jadinya. Atau ada temannya yang mengabarkan, nah, antum kalau puasa dalam keadaan sakit seperti ini, itu akan semakin parah. Saya sendiri pernah mengalami seperti itu. Atau sembuhnya semakin lama dan antum akan tersiksa. Ini tajrubah, pengalaman. Cara yang kedua yaitu barakallahu fikum dengan bertanya kepada dokter. Nah, bagaimana kalau saya tetap berpuasa dalam keadaan saya sakit seperti ini? Nah, bila dokter mengabarkan untuk tidak berpuasa karena ini demikian dan demikian, maka barakallahu fikum, dia di sini berarti diizinkan dan diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena penyakit itu memudaratkan dia. Adapun penyakit yang barakallahu fikum tidak memudaratkan dia, seperti sakit kepala sedikit, sakit gigi sedikit, atau tangannya luka dan sebagainya, maka ini tentu dia tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Khulasahnya, ringkasannya barakallahu fikum, orang sakit itu memiliki beberapa keadaan. Yang pertama, dengan tetapnya dia berpuasa itu sama sekali tidak mempengaruhi puasanya. Dalam keadaan dia tetap berpuasa, dia ditimpa dengan satu penyakit, tapi penyakit itu sama sekali tidak mempengaruhi puasanya. Nah, seperti pusing yang sedikit, sakit kepala yang sedikit, atau pilek. Nah, maka di sini dia tidak boleh tidak berpuasa. Dia harus melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian keadaan yang kedua, puasa itu berat baginya dalam keadaan dia ditimpa dengan penyakit tersebut. Hanya saja tidak sampai memudaratkan dia. Maka di sini yusannu lahul fitr, disunnahkan baginya untuk berbuka puasa, wa yukrah lahu as-shaum, dan makruh hukumnya dia berpuasa. Kemudian keadaan yang ketiga, puasa itu berat baginya, menyusahkannya dan memudaratkannya. Seperti orang yang terkena penyakit ginjal atau gula,
Nah, dan yang semisalnya. Kalau penyakit itu memudaratkannya, maka di sini tidak boleh dia berpuasa, bahkan haram baginya dia berpuasa. Karena itu akan memudaratkan dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahluka." Dan janganlah kalian melemparkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Kemudian keadaan yang keempat, puasa atau tidak berpuasa itu sama saja baginya. Maka orang yang seperti ini, kata para ulama, fal afdal lahu an yasum. Maka yang lebih utama baginya, dia itu tetap berpuasa. Kenapa? Dikarenakan 4 alasan. Orang yang sakit, ditimpa satu penyakit ketika masuk bulan Ramadan, kalau dia berpuasa, tetap berpuasa, tidak ada masalah baginya. Nah, puasa atau tidak puasa itu sama saja. Maka di sini tentu yang lebih utama baginya adalah dia berpuasa karena 4 alasan. Yang pertama, karena dia bisa berpuasa di waktu yang utama, yaitu di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Yang kedua, itu lebih cepat menggugurkan kewajibannya. Kalau dia tidak berpuasa, dia akhirkan nanti saya mengqadha saja dalam keadaan dia sakit, tentu itu dia akan terus, kewajiban itu akan terus menjadi hutangnya. Tapi kalau dia langsung berpuasa, padahal puasa itu bisa dia lakukan, tidak memudaratkannya, maka itu lebih cepat menggugurkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa puasa itu lebih utama baginya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu dalam kebanyakan safarnya berpuasa. Dan apa yang dikatakan dalam hal safar itu dikatakan juga dalam pembahasan sakit. Artinya safar itu bervariasi. Ada yang barakallahu fikum, safar itu membuatnya sangat kesusahan, memberatkannya. Barakallahu fikum, bahkan mungkin memudaratkannya. Maka di sini dia diharuskan untuk berbuka puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikabarkan masih saja sebagian sahabat yang masih bertahan berpuasa dalam keadaan mereka tersiksa dengan safar itu, ulaikal usah. Mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat seorang sahabat yang dinaungi, dalam keadaan dia kecapean dan tersiksa, waktu itu dia berpuasa di saat safar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan termasuk ketaatan berpuasa di saat safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kebanyakan safarnya itu beliau berpuasa. Dan itulah yang lebih utama karena barakallahu fikum, maksudnya sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dahulu berpuasa di saat safar, dan itu kebanyakan yang dia lakukan, maka demikian pula bagi mereka-mereka yang sakit, dalam keadaan sakit itu tidak memberatkannya untuk melakukan puasa,
maka itulah yang lebih utama. Sebagaimana safar itu tidak memberatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau tetap berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, kunna nusafir ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi harrin syadidin. Dahulu kami pernah safar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di panas yang sangat menyengat. Nah, hatta yad'a ahaduna yadahu ala ra'sihi, sampai salah seorang di antara kami meletakkan tangannya di atas kepalanya min syiddatil har, dikarenakan panas yang sangat menyengat. Wa ma minna shaimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawaha. Dan tidak ada yang berpuasa di antara kami kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawaha. Kemudian alasan yang keempat, puasa itu lebih utama bagi orang sakit yang keadaannya seperti ini. Karena as-siyam ma'an nas aisar, berpuasa bersama manusia itu lebih gampang, lebih mudah. Daripada mengqadha sendiri nanti di luar bulan Ramadan. Itu tadi yang pertama, yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, yaitu al-marid alladhi yatadarraru bihi, orang sakit yang terkena mudarat dengan penyakit yang menimpanya. Kemudian yang kedua, al-musafir alladhi lahu al-qasr, yaitu seorang musafir yang dibolehkan untuk mengqasar salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian sakit atau dalam safar, maka hendaklah dia menggantinya di hari yang lain. Artinya barakallahu fikum, siapa yang safar di bulan Ramadan, maka boleh baginya dia untuk tidak berpuasa dan dia harus menggantinya di hari yang lain. Ini dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari sunnah itu sangat banyak. Di antaranya hadis riwayat Muslim, hadis Hamzah Al-Aslami. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajid minni quwwatan 'ala as-shaumi fi safar." Wahai Rasulullah, aku mendapati diriku memiliki kekuatan untuk berpuasa di saat safar. Fahal 'alayya junahun? Apakah ada dosa bagiku, yaitu dengan tetap berpuasa di saat safar? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya rukhsatun minallahi. Dia yang dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Sebelum saya lanjut ke sini, masih terkait dengan musafir. Kapan seorang musafir itu boleh berbuka puasa atau mulai tidak puasa?
Ada 3 keadaan. Yang pertama, bila dia mulai safar sebelum fajar. Jadi terbit fajar dia sudah dalam perjalanan safar. Nah, maka di sini dengan kesepakatan para ulama dia boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian keadaan yang kedua, dia mulai safar setelah terbit fajar. Dia akan mulai melakukan perjalanan safar setelah terbit fajar. Jadi terbit matahari atau terbit fajar dalam keadaan dia masih mukim di tempatnya. Nah, ini terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah dia boleh buka puasa atau tidak sebelum itu? Nah, dan fatwa kebanyakan para ulama dia, barakallahu fikum, tidak boleh berbuka puasa sampai dia benar-benar melakukan safar. Tapi yang rajih, barakallahu fikum, bahwasanya seseorang yang memang benar-benar berniat untuk melakukan safar, naam, dan sudah benar-benar bersiap-siap untuk safar, boleh dia berbuka puasa walaupun dia belum keluar dari kampung halamannya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Muhammad bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ataitu fi Ramadan Anas bin Malik wa huwa yuridu safaran." Aku mendatangi di bulan Ramadan Anas bin Malik sedangkan dia hendak melakukan safar. Wa qad ruhilat lahu rahilatuhu, dan telah disiapkan baginya kendaraannya. Wala bisa thiyabas safar, dan dia telah memakai pakaian safar. Fada'a bi ta'amin fa'akala, kemudian dia minta didatangkan makanan, kemudian beliau makan. Faqultu lahu sunnatun, maka aku pun mengatakan kepadanya, apakah ini sunnah? Faqala sunnatun thumma rakiba. Kemudian dia mengatakan sunnah, ini sunnah, kemudian beliau menaiki kendaraannya. Dan juga dalam hadis riwayat Abu Daud dari sahabat Ubaid ibn Jubair, qala, dari Ubaid ibn Jubair qala, rakibtu ma'a Abi Basrah al-Ghifari, sungguh aku telah menaiki kendaraan bersama Abi Basrah al-Ghifari, sahibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi safinatin minal fustat, dalam sebuah perahu atau kapal dari fustat, fi Ramadan, di bulan Ramadan. Fadafa'a thumma qarraba ghada'ahu, kemudian barakallahu fikum, dia pun berangkat, kemudian didekatkanlah makanan siangnya. Thumma qala, kemudian dia mengatakan, iqtarib, mendekatlah. Faqultu, kemudian aku mengatakan, alasna naral buyuta
Bukankah kita masih melihat rumah-rumah, yaitu kita belum melewati rumah yang terakhir. Faqala Abu Basrah, maka Abu Basrah mengatakan, "Araghibta an sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam?" Apakah engkau benci dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi ini adalah bantahan kepada sebagian ulama yang mengatakan kita boleh berbuka puasa kalau kita sudah meninggalkan rumah terakhir di suatu perkotaan, di suatu perkampungan. Nah, barulah kita boleh berbuka puasa ketika kita safar. Nah, atau kita boleh buka puasa kalau kita sudah melakukan 6 perjalanan safar. Dalam hadis Anas ibn Malik tadi, beliau malah belum berangkat sudah minta makanan dan berbuka puasa. Al-mawdi' alladhi arada as-safar minhu. Boleh dia itu berbuka sebelum dia keluar. Kemudian barakallahu fikum, orang ketiga yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang haid dan nifas. Ini bahkan bukan boleh ya, tapi wajib untuk tidak berpuasa. Kalau mereka tetap berpuasa, puasanya tidak sah karena terbebas dari haid dan nifas itu adalah syarat sahnya puasa. Bagi mereka setelah tidak berpuasa di bulan Ramadan, mereka harus menggantinya di luar bulan Ramadan. Dan tidak ada khilaf di kalangan ulama bahwasanya bila darah haid itu terhenti sebelum waktu fajar, maka wajib baginya untuk berpuasa di hari itu, walaupun dia belum mandi. Untuk belum mandinya ini terjadi khilaf di kalangan ulama, tetapi yang sahihnya tidak disyaratkan mandi. Yang penting darahnya sudah terhenti sebelum fajar, maka barakallahu fikum wajib baginya berpuasa di hari itu. Kemudian yang keempat, barakallahu fikum, orang yang boleh tidak berpuasa adalah wanita yang hamil dan menyusui. Di masa kehamilan dan menyusui, ini adalah masa-masa yang berat. Terlebih ketika kehamilan itu adalah hamil tua, barakallahu fikum, di bulan-bulan terakhir, bulan ke-8, bulan ke-9, ini saat-saat yang sangat berat bagi seorang wanita yang hamil. Dan juga bila dia berpuasa, itu akan bisa jadi mempengaruhi janin yang ada di dalam perutnya. Karena tidak ada asupan gizi yang cukup baginya. Bahkan mungkin akan melemahkan janin tersebut dan memudaratkannya.
Demikian pula wanita yang menyusui, barakallahu fikum, kalau dia tetap dalam keadaan berpuasa, air susunya berkurang, barakallahu fikum, atau mungkin kandungan gizi pada air susu itu tidak seperti yang dibutuhkan oleh anak yang disusui tersebut. Maka dikarenakan keadaan seperti ini, syariat ini memberikan keringanan bagi wanita yang hamil dan juga menyusui untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. 6. Kemudian apakah yang wajib atas mereka ketika mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan? Nah, ini memiliki 3 keadaan. Orang yang hamil dan menyusui memiliki 3 keadaan. Yang pertama, kata para ulama, famata khafatil hamil wal murdi ala nafsayhima fa'aftarata fal wajib alaihima al-fitr wal qada faqat. Kapan seorang yang hamil dan menyusui itu mengkhawatirkan dirinya, kemudian dia tidak berpuasa, maka yang wajib atas keduanya adalah barakallahu fikum al-qada faqat, mengqada saja. Wa hadza bi ghairi khilafin, dan ini tanpa ada khilaf di tengah-tengah para ulama. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, la na'lamu fihi baina ahli al-ilmi ikhtilafan. Kami tidak mengetahui khilaf dalam permasalahan ini di kalangan ulama. Jadi wanita yang hamil dan menyusui, kemudian dia tidak berpuasa dikarenakan khawatir terhadap dirinya, maka itu dia wajib mengqada saja, karena dia itu seperti orang yang sakit. Seperti orang yang sakit yang mengkhawatirkan kemudaratan terhadap dirinya. Tadi ini masuk ke yang pertama. Orang yang sakit, di bulan Ramadan ditimpa satu penyakit dan dia khawatir kalau tetap berpuasa maka itu akan memudaratkan dirinya. Dia di sini barakallahu fikum boleh untuk tidak berpuasa, kemudian kewajibannya adalah mengqada di hari yang lain ketika dia sehat di luar bulan Ramadan. Nah, demikian pula wanita yang hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan dirinya kalau dia tetap puasa dalam keadaan menyusui, dalam keadaan dia hamil, bisa-bisa dia parah nanti, pingsan dan lain sebagainya. Maka di sini keadaannya sama dengan orang yang sakit di bulan Ramadan, sehingga yang wajib atasnya adalah mengqada. Kemudian keadaan yang kedua, barakallahu fikum, orang yang hamil dan menyusui, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan dikarenakan mengkhawatirkan anaknya yang dia susui atau mengkhawatirkan anak yang ada di dalam janinnya, dia di dalam perutnya. Kalau dia Masya Allah kuat puasa, tetapi yang dia khawatirkan bagaimana janin dan anak yang dia susui tersebut, karena barakallahu fikum gizi yang dia butuhkan tidak terpenuhi. Maka di sini barakallahu fikum terjadi khilaf di kalangan ulama. Dan wallahu taala a'lam bis-shawab, dia di sini diharuskan membayar qada saja, karena
telah datang athar dari Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Datang dari dua jalur. Dari Ikrimah dan juga dari Sa'id ibn Jubair. Ini athar yang datang dari Ibnu Abbas. Yang datang dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini riwayat Abu Daud. Sanadnya sahih. Nah, ketika Ibnu Abbas menafsirkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang berat bagi mereka berpuasa, maka mereka membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin. Kata Ibnu Abbas, uthbitat lil hubla wal murdi. Ditetapkan hukum ini untuk orang yang hamil dan menyusui. Dan datang juga dari Sa'id ibn Jubair dari Ibnu Abbas. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. Ketika Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, barakallahu fikum, beliau mengatakan wa thabatatir rukhsatu lisyekh wal ajuz, dan telah tetap keringanan bagi syekh, laki-laki yang sudah lanjut usia, wal ajuz, wanita yang sudah tua, idza kana la yutiqani siyam, bila mereka tidak mampu berpuasa, wal hubla wal murdi', dan juga bagi wanita yang hamil dan menyusui, yaitu mereka boleh tidak berpuasa dan kewajiban mereka membayar fidyah. Idza khafa, wal hamil wal murdi', dan juga bagi wanita yang hamil dan menyusui, idza khafata aftarata wa at'amata makana kulli yawmin miskinan wala qada'a alaihima. Mereka berdua boleh tidak berpuasa, kemudian mereka harus memberi makan setiap harinya satu orang miskin, dan tidak ada qada' alaihima, wala qada'a alaihima, dan tidak ada qada' atas mereka berdua, yaitu atas wanita yang hamil dan murdi' yang menyusui. Nah, dan datang juga fatwa yang semisal dari sahabat Rasul Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya wanita yang menyusui dan hamil itu, barakallahu fikum, bila yang dia khawatirkan adalah anaknya, maka yang wajib bagi mereka adalah membayar fidyah wala qada'a alaihima, dan tidak ada qada' atas keduanya. Ini datang dari Ibnu Abbas dan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Keadaan yang ketiga, wanita yang hamil dan menyusui, yaitu bila dia mengkhawatirkan dirinya dan juga anaknya. Nah, ini juga ada khilaf, barakallahu fikum, kalau boleh berbuka puasanya tidak ada khilaf, silahkan. Nah, tetapi yang terjadi padanya perselisihan, apakah yang wajib atas mereka berdua, barakallahu fikum. Ada yang mengatakan yang wajib atasnya adalah hanya membayar qada'. Karena di sini yang dikuatkan adalah apa yang merupakan kekhawatiran mereka itu terhadap dirinya, sehingga dia harus membayar qada' saja tanpa membayar kafarah. Ada yang mengatakan barakallahu fikum, dia harus membayar qada' dan juga kafarah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.
Kemudian ayuhal ikhwah, yang terakhir adalah orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, al-ajiz 'anis shiyam likibarin aw maradin la yurja bur'uhu. Orang yang tidak mampu berpuasa dikarenakan usia lanjut atau penyakit yang kronis yang tidak diharapkan kesembuhannya. Seperti kanker, orang yang cuci ginjal, atau penyakit-penyakit yang lain yang ditetapkan oleh para dokter yang susah diharapkan kesembuhannya, kronis. Maka orang-orang seperti ini, barakallahu fikum, tentu adalah orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dan yang wajib baginya adalah memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Berapa kadar makanan yang diberikan, barakallahu fikum? Yaitu nisfu sa', setengah sa'. Satu sa' itu, kalau ulama al-lajnah daimah, sekitar 3 kiloan, hampir 3 kilo. Dan Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menetapkan satu sa' itu hampir 2,5 kilo, kurang sedikit. Nisfu sa'-nya berarti setengahnya. Setengahnya, setengah kilonya. Itu yang diberikan untuk setiap harinya. Atau menyiapkan makanan untuk satu kali makan. Makan malam misalnya, atau buka puasa, berikan untuk satu orang untuk menggantikan satu hari puasa. Berarti kalau dia tidak puasa selama 30 hari, dia berikan 30 bungkus makanan untuk 30 orang miskin. Atau untuk satu orang miskin, setiap harinya dia kasih satu porsi makanan. Berikutnya, ayuhal ikhwatu wal akhawat, setelah kita selesai membahas orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, kita berpindah ke pembahasan yang berikutnya, adalah mufsidatus siyam, ay mubtilatus siyam, pembatal-pembatal puasa, perusak-perusak puasa. Apa saja perusak-perusak puasa itu, atau pembatal-pembatal puasa itu? Usuluha thalathatun. Intinya itu ada 3. Barakallahu fikum. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian di malam puasa ar-rafath, yaitu melakukan jima dengan istri-istri kalian. Kemudian sampai Allah mengatakan, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Dan makan dan minumlah kalian hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yakni fajar.
summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam hari. Dalam ayat ini disebutkan 3 usul, 3 inti yang merupakan pembatal puasa. Nah, yang pertama adalah al-jima'. Ini pembatal pertama puasa dan yang paling berat. Ini diambil dari firman Allah, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam puasa melakukan jima dengan istri kalian. Nah, berarti di siang bulan puasa, di siang harinya, ini perkara yang terlarang. Bila dilakukan maka itu akan merusak puasa. Bahkan ini perusak dan pembatal puasa yang paling berat. Karena hukumannya juga berat bagi yang melakukannya. Yaitu harus membebaskan budak. Kalau tidak mampu, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka dia harus memberi makan barakallahu fikum 60 orang miskin. Dan yang juga termasuk dalam pembahasan ini yang disebutkan oleh para ulama, sengaja mengeluarkan air mani. Bagaimana hukumnya? Para fuqaha al-arba'ah, para ulama fikih yang 4 seluruhnya mengatakan sengaja mengeluarkan air mani di siang hari bulan Ramadan itu membatalkan puasa. Bagaimana mengeluarkan mani dengan sengaja itu? Dengan 2 hal. Bitikrarin nazar, dengan mengulang-ulang pandangan, terus-menerus memandang sampai kemudian keluar mani. Au bil mubasyarah, atau dengan mubasyarah. Wa hadza yusamma bil istimna, yaitu dengan ONANI. Nah, barakallahu fikum, yang dikenal dengan ONANI. Kalau dia lakukan hal ini, salah satunya kemudian keluarlah mani, maka di sini batallah puasanya menurut 4 ulama mazhab. Kenapa? Karena lam yada' syahwatahu lillahi azza wa jalla, karena dia tidak meninggalkan syahwatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya karenaku. Ketika dia sengaja mengeluarkan maninya dengan cara-cara seperti ini, maka dia berarti tidak meninggalkan syahwatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Bagaimana bila air mani itu keluar dikarenakan berfikir, berhayal? Nah, sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan. Tapi yang rajih, barakallahu fikum, itu juga membatalkan. Karena berfikir dan berhayal itu bisa dia hindari. Bisa dia hindari dan bisa dia jauhi. Ketika dia terus-menerus melakukannya dan kemudian sampai mengeluarkan air maninya, maka ini juga membatalkan puasa dan wajib baginya untuk menggantinya di hari yang lain. Nah, tapi kalau keluar maninya itu bukan karena sengaja, sesuatu yang sulit dihindari,
seperti mimpi basah atau barakallahu fikum terbertik di benaknya kemudian keluar maninya karena tingginya syahwatnya, maka itu tidak membatalkan puasanya. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan ini hukum mencium di siang hari bulan Ramadan. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, di sini ada 3 keadaan. Yang pertama, tidak menyebabkan keluar mani. Nah, maka ini sama sekali tidak membatalkan puasa. Yang kedua, hal itu sampai mengeluarkan air mani, maka ini membatalkan puasa. Yang ketiga, hal itu menyebabkan seseorang mengeluarkan air mani. Nah, barakallahu fikum, ini juga tidak membatalkan puasa karena barakallahu fikum syahwatnya masih ada. Berbeda kalau madhi dan mani itu yang keluar. Kalau madhi keluar, seseorang akan kalau mani yang keluar itu seseorang akan lemas, terasa capek. Nah, adapun madhi, barakallahu fikum, dia tidak seperti itu dan syahwatnya masih ada. Nah, sehingga kalau dengan sebab hal itu hanya keluar madhi, itu tidak sampai membatalkan puasa. Kemudian pembatal puasa yang kedua adalah al-aklu wasyurb wa ma fi ma'nah. Makan dan minum dan yang semakna dengan makan dan minum. Ini akan menjadi pembatal puasa bila dilakukan dengan sengaja, dalam keadaan dia ingat kalau dia sedang berpuasa dan dia sengaja melakukannya. Adapun kalau dia lupa dan tidak sengaja, tiba-tiba masuk makanan ke mulutnya tanpa disengaja, atau bukan makanan yang masuk, maka ini tidak membatalkan puasa. Kemudian yang terkait juga dengan makan dan minum ini, hukum dzauqut ta'am, mencicipi makanan. Boleh enggak mencicipi makanan, terutama bagi ibu-ibu, untuk menyiapkan buka puasa, kue, lauknya dan lain sebagainya. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ahabbu ilayya an yujaniba dzauqat ta'am. Yang lebih aku cintai, yang lebih aku sukai adalah dia menjauhi, mencicipi makanan. Fa in fa'ala lam yadurruhu. Kalau dia melakukannya, maka itu tidak memudaratkannya. Wala ba'sa bihi, dan tidak mengapa baginya. Qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, la ba'sa an yadhuqa at-ta'ama wal khalla wasyai' yuridu shira'ahu. Tidak mengapa baginya mencicipi makanan, cuka, dan sesuatu yang ingin dia beli. Dan berkata Ibnu Uqail, yukrahu min ghairi hajah. Makruh hukumnya mencicipi makanan tanpa ada keperluan. Wala ba'sa bihi ma'al hajah, dan tidak mengapa bila dibutuhkan. Fa in fa'ala fawajada ta'amahu fi halqihi aftar. Kalau dia melakukannya, kemudian dia mendapati rasanya di tenggorokannya, maka batallah puasanya. Nah, wa illa lam yuftir. Kalau tidak, maka puasanya tidak batal. Nah, kemudian juga masuk dalam hal ini pembahasan
sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Nah, kalau sisa makanan itu sesuatu yang sangat kecil dan susah dihindari, nah, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau itu ada zatnya bisa dirasa, nah, maka itu harus dikeluarkan. Kalau ditelan itu membatalkan puasa. Kemudian juga termasuk dalam pembahasan ini adalah menelan liur. Nah, menelan liur di saat berpuasa itu tidak membatalkan puasa, banyak atau sedikit, karena itu berasal dari dalam perut kita, dari tubuh kita, dan itu adalah sesuatu yang susah dan sulit dihindari. Memakai siwak di siang hari bulan Ramadan, ini yang rajih adalah tidak membatalkan puasa, karena tidak ada dalil yang menunjukkan makruhnya memakai siwak di siang hari bulan Ramadan. Bahkan sebaliknya, siwak itu adalah dalil-dalil yang ada itu, siwak itu dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap waktu, terutama di waktu-waktu salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu'in." Sekiranya kalau aku tidak akan memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk memakai siwak di setiap berwudu. Berkata Amir ibn Rabi'ah, "Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma la uhsi." Aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali sampai tidak bisa dihitung saking banyaknya. Yatasawwaku wa huwa sha'im. Beliau memakai siwak dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, "Hadza haditsun hasanun." Hadis ini adalah hadis yang hasan. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga riwayat Imam Ahmad. Yang ketiga di antara pembatal puasa, barakallahu fikum, al-istiqa, yaitu sengaja muntah. Orang muntah itu tidak keluar dari dua keadaan. Yang pertama, muntah itu keluar dengan sendirinya tanpa disengaja. Maka di sini la khilaf bainal fuqaha fi adamil iftar bihi qalla am kathur. Tidak ada khilaf di kalangan para fuqaha bahwasanya hal ini tidak membatalkan puasa, baik muntah yang keluar itu banyak atau sedikit, tidak membatalkan puasa kalau muntah itu keluar tanpa disengaja. Nah, adapun bila muntah itu keluar karena ada unsur kesengajaan, barakallahu fikum, maka di sini menurut madhab yang empat, bahkan ada yang menukilkan al-ijma', yaitu diantaranya Ibnul Munzir, itu membatalkan puasa. Berkata Ibnul Munzir rahimahullahu taala, ajma'a ahlul ilmi ala ibtali man istaqa'a 'amidan. Telah sepakat para ulama akan batalnya puasa orang yang sengaja muntah. Nah, dan dalam hadis riwayat Ahlus Sunan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Al-Irwa dari sahabat Abu Hurairah, man dzara'ahu al-qai,
fala qada'a alaih, barang siapa yang muntah tanpa sengaja, maka tidak ada qada' baginya, artinya puasanya tidak batal. Wa man istaqa'a fa 'alaihi al-qada', dan barang siapa yang sengaja muntah maka dia harus menggantinya, dia harus mengqada'nya di hari yang lain. Bagaimana itu bentuknya sengaja muntah itu? Adakah orang yang mau muntah? Barakallahu fikum. Sengaja muntah itu dengan satu dari tiga. Dengan satu dari tiga cara. Yang pertama, dia sengaja memasukkan tangannya ke mulutnya, masukkan ke kerongkongannya supaya dia muntah. Sebagian orang dia rasa tidak enak perutnya dan lain sebagainya. Kemudian kalau dia muntah ini enak rasanya, akhirnya dimasukkan tangannya. Nah ini kalau muntah maka itu sengaja, ada unsur kesengajaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara barakallahu fikum, memeras-meras perutnya. Dia peras-peras perutnya, kemudian dia sampai muntah. Yang ketiga, dengan melihat sesuatu yang menjijikkan. Nah, sengaja dia cari apa yang menjijikkan, dia lihat supaya dia muntah. Nah, kalau kemudian dengan salah satu dari tiga cara ini, kata para ulama, dia muntah, batallah puasanya dan dia harus menggantinya di hari yang lain. Yang keempat, di antara pembatal puasa itu adalah al-hijamah, berbekam. Ini di antara pendapat Imam Ahmad yang beliau bersendirian dalam permasalahan ini, menyelisihi imam-imam madhab yang lain. Dalilnya adalah hadis Thauban yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, annahu kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li 18 khalat min Ramadan. Bahwasanya dia, yaitu Thauban, keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah 18 hari berlalu bulan Ramadan. Dia keluar bersama Nabi ke Al-Baqi'. Fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rajulin yahtajim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada seseorang yang sedang berbekam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aftaral hajim wal mahjum. Telah berbuka puasa orang yang berbekam, orang yang membekam dan orang yang dibekam. Artinya telah batal puasanya orang yang membekam dan dibekam. Nah, ini hadisnya sharih. Hadisnya jelas. Nah, tidak membutuhkan takwil, penafsiran yang lain. Nyata-nyata di sini Nabi mengatakan telah batal puasanya orang yang membekam dan dibekam, dua-duanya batal puasanya. Nah, kenapa? Di sini min babit ta'abbud, kata para ulama. Sesuatu yang kita tidak ketahui sebabnya atau hikmahnya di balik satu ketetapan, nah, itu semata-mata diperintahkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan amrun ta'abbudiyun, perkara ta'abbudi, yang artinya kita hanya diperintahkan seperti itu, kita laksanakan. Nah, itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa itu hikmah di baliknya atau apa alasan di balik semua itu. Nah, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibnul Qayyim, ulama al-Lajnah ad-Daimah,
Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin rahimahumullahu taala. Jadi berbekam itu membatalkan puasa. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Kemudian juga di antara pembatal puasa itu yang keenam jadinya zawalul aql, hilangnya akal. Ini bisa terjadi dengan dua hal. Hilangnya akal itu bisa terjadi dengan tiga ya. Tetapi dua hal yang membatalkan puasa. Hilangnya akal dengan pingsan, dengan gila, tiba-tiba gila, dengan tidur. Tapi hilangnya akal dengan tidur itu tidak membatalkan puasa. Jadi hanya dengan pingsan dan juga gila. Jadi siapa yang di siang hari bulan Ramadan tiba-tiba pingsan, nah barakallahu fikum, maka batallah puasanya dan dia harus menggantinya di hari yang lain. Menurut pendapat yang rajih dari kalangan aqwal ulama. Kemudian yang ketujuh, murtad, keluar dari Islam, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Berkata Ibnu Qudamah, la na'lam baina ahli al-ilmi khilafan fi anna man irtadda 'anil Islam fi athna'i shaum annahu yufsidu shaumahu. Kami tidak mengetahui di antara para ulama perselisihan bahwasanya barang siapa yang murtad dari Islam di saat dia berpuasa, bahwasanya puasanya rusak, puasanya batal. Wa alaihi qada'u dzalikal yaum idza 'ada ilal Islam. Dan dia harus mengqadha hari itu bila dia kembali masuk Islam. Nah, jadi misalnya terucap di hari ini ucapan kufur seperti istihza bir Rasul, mengolok-olok Rasul. Ini mukhrij minal millah, mengeluarkan dari agama Islam. Nah, maka kemudian dia bertobat, dia kembali, dia ucapkan syahadat, maka hari ini sudah batal puasanya dengan ucapan kufur tersebut dan dia harus menggantinya di hari yang lain. Berikutnya, pembatal puasa yang kedelapan, berniat untuk membatalkan puasa. Ada niat di dalam hatinya untuk membatalkan puasanya. Ibadah puasa itu ada syaratnya. Di antara syarat sahnya adalah niat. Nah, dan niat ini harus berlanjut sampai terbenam matahari. Hukum niatnya, hukum menghadirkan niat itu. Nah, yaitu dengan tidak memutus niat puasa yang diniatkan dari malam hari sampai terbenam matahari. Kapan kita di situ berniat untuk memutus puasa, untuk membatalkan puasa, maka batallah puasa kita di situ. Jadi jangan terasa, waduh kayaknya ini berat sekali puasa hari ini, haus sekali. Saya mau batalkan saja deh. Nah, tapi tidak jadi. Nah, kalau sudah berniat begitu, itu batal puasa. Walaupun tidak dilanjutkan buka puasanya. Karena niat itu syarat. Syarat itu harus ada. Bahkan sebagian ulama mengatakan niat itu rukun. Barakallahu fikum. Dalam puasa. Nah, rukun itu harus ada. Yaitu niat itu harus tidak boleh diputus sampai selesai ibadah. Kapan diputus? Di tengah pelaksanaan ibadah, maka
rusaklah ibadah tersebut. Seperti sholat. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita sholat, di tengah-tengah melaksanakan sholat kita putus niat kita, kita berniat untuk keluar, maka di sini batallah sholat tersebut karena niat yang seharusnya terus berlanjut sampai akhir, tidak berlanjut dan diputus di tengah pelaksanaan ibadah tersebut. Pembahasan terakhir, barakallahu fikum, hukum seputar mengqadha puasa. Kapan seseorang batal puasanya dengan salah satu dari pembatal-pembatal puasa yang telah disebutkan, maka kewajibannya adalah mengqadhanya di hari yang lain, tanpa ada khilaf di karangan ulama. Karena puasa itu adalah merupakan kewajibannya, maka tidak akan terbebas dia dari kewajiban sampai dia melaksanakan kewajiban tersebut. Dan dia belum melaksanakannya, sehingga tetaplah menjadi tanggungannya. Dan barakallahu fikum, tidak boleh seseorang mendahulukan puasa sunnah sebelum dia menyelesaikan puasa wajibnya yang dia tinggalkan. Karena yang wajib itu harus lebih diutamakan daripada yang sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian tadi kita sebutkan siapa yang batal puasanya dengan salah satu dari pembatal-pembatal puasa, dia harus menggantinya dengan mengqadhanya, kecuali siapa yang batal puasanya dengan jima, maka dia harus di samping dia mengqadha hari yang batal dikarenakan melakukan jima tersebut, dia juga harus melakukan kafarah, penebusnya, dengan urutan yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW mengadu dan mengatakan, halaktu ya Rasulullah, aku telah binasa wahai Rasulullah. Setelah ditanya apa yang membuatmu binasa, dia telah melakukan jima di siang hari bulan Ramadan. Maka Nabi SAW mengatakan, hal tu'tiqu raqabatan, apakah engkau bisa membebaskan satu budak? Dia tidak mampu. Apakah engkau bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Tidak wahai Rasulullah. Ini sudah beberapa hari saja puasa sudah batal gara-gara tidak kuat. Nah, apalagi 2 bulan berturut-turut. Itu lebih berat lagi. Kemudian apakah engkau bisa memberi makan 60 orang miskin? Nah, jadi urutan ini harus ditempuh. Kapan tidak mampu yang pertama, baru pindah yang kedua. Tidak mampu lagi, baru yang terakhir. Ini khusus bagi orang yang batal puasanya karena jima. Barang siapa yang melakukan salah satu dari pembatal-pembatal puasa tadi, 6, karena lupa
maka tidak ada qada baginya, karena puasanya tidak batal. Dan barang siapa yang mengakhirkan qada puasa Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya dikarenakan ada uzur, maka tidak ada kewajiban baginya kecuali mengqadanya di waktu yang lain. Ramadan lalu dia tidak puasa karena ada uzurnya, sakit. Subhanallah, mau masuk bulan Ramadan berikutnya belum dia ganti. Nah, maka keharusannya adalah membayar qada saja, tidak ada kewajiban yang lain karena ada uzurnya. Misalnya karena sakit terus atau safar terus, tidak ada kesempatan, kadang lupa dan lain sebagainya. Nah, dan barang siapa yang mengakhirkan qada puasa sampai masuk bulan Ramadan berikutnya tanpa uzur, kewajibannya di sini adalah tetap dia harus mengqadanya dan ditambah lagi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketidakhati-hatiannya tersebut dan kurang pedulinya terhadap kewajibannya. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat yang lain, barakallahu fikum, orang yang mengakhirkan qada sampai masuk bulan Ramadan berikutnya tanpa uzur, alaihil qada wal fidyah, maka dia wajib mengqada hari itu yang dia tinggalkan dan juga membayar fidyah. Dan ini fatwa 3 sahabat Nabi, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan ini juga yang dipegang oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala. Dia dikenakan fidyah karena dia mengakhirkannya sampai masuk bulan Ramadan, dan barakallahu fikum karena tidak ada uzur. Nah, kalau seseorang meninggalkan qada Ramadan, tidak mengqada bulan Ramadannya sampai kemudian meninggal dunia dia karena uzur. Nah, dia berniat mengqada puasanya, tapi subhanallah tiba-tiba sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. La syai'a alaihi wala itsm. Tidak ada kewajiban atasnya, sudah meninggal. Mau diwajibkan apa? Dan tidak ada dosa juga baginya. Kalau dia mengakhirkan qada puasa, barakallahu fikum, tanpa uzur sampai meninggal dunia. Nah, ini terjadi khilaf di kalangan ulama, dan yang sahih yustahabbu liwalihi an yasuma anhu, dianjurkan, disunnahkan bagi keluarganya, karib kerabatnya untuk menggantikan puasanya. Ya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama wa alaihi shiyamun shama anhu waliyuhu." Barang siapa yang man mata wa alaihi shiyamun, barang siapa yang meninggal dunia dan ada puasa yang wajib dia ganti, shama anhu waliyuhu, maka yang menggantikan puasanya itu adalah walinya. Bukan wajib, tapi mustahab. Nah, dan ini dipilih juga oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Dan beliau mengatakan, hadal hadith amun wa laysa khassan bin nadhr. Hadis ini umum, sifatnya umum. Nah, bagi siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan dia berhutang puasa,
Nah, maka disunnahkan bagi walinya untuk menggantikan puasanya tersebut umum. Puasa apa saja yang sifatnya wajib, baik itu puasa Ramadan atau puasa qada, puasa kafarah atau puasa nadar. Walaysa khassan bin nadar, kata beliau, dan ini hadis ini tidak khusus bagi puasa nadar, karena sebagian ulama mengatakan menggantikan puasa orang yang meninggal dunia yang belum sempat mengqada puasanya itu, nah dianjurkan ini khusus bagi puasa nadar, pada puasa nadar. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, laisa khassan bin nadar, tidak khusus bagi puasa nadar. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini dia seputar fikih puasa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada beberapa hal yang kita sampaikan berbeda dengan apa yang antum pahami dari ustadz-ustadz antum yang ada di ma'had-ma'had. Maka barakallahu fikum, itu adalah perkara yang ma'ruf dalam permasalahan fiqhiyah. Nah, tapi saya telah menyebutkan beberapa alasan-alasan dan dalil-dalil, dan itulah dia kemampuan, sampai batas kemampuan kita. Seseorang setelah dia membahas dan meneliti apa yang datang dari hadis dan apa yang datang dari athar, kemudian dia membangun barakallahu fikum apa yang ibadahnya di atas apa yang dia yakini, maka itulah kemampuannya barakallahu fikum. Dan saya telah menyebutkan referensi dan juga pendapat-pendapat ulama yang telah mengatakan seperti itu. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari kelemahan saya pribadi dan dari syaitan, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan dari kita ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi wa ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.